Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang rapor pendidikan. Rapor pendidikan ini merupakan hasil dari asesmen dan survei-survei yang dilakukan di tahun 2022 dan diterbitkan tahun ini sebagai rapor pendidikan. Rapor pendidikan ini kita dapat jadikan sebagai acuan untuk identifikasi masalah, mencari akar masalahnya, dan apa yang kita harus lakukan ke depannya, tentu dengan berbasiskan data yang diperoleh dari asesmen-asesmen dan survei-survei di tahun sebelumnya. Nah, kita langsung saja. Untuk mengakses rapor pendidikan, silakan masuk ke raporpendidikan.kemdikbud .go.id. Nah, di bagian ini kita dapat login, ya, jadi silakan login dengan akun belajar ID yang kita miliki. Oke. Nah, setelah login, maka akan ditampilkan data dari sekolah kita. Oke. Ini data dari SMP Islam Terpadu Hada Islamiyah. Oke. Nah, pada dashboard atau ringkasan dari rapor pendidikan ini akan ditampilkan 6 aspek utama. Yang pertama adalah kemampuan literasi, kemudian yang kedua adalah kemampuan numerasi, yang ketiga adalah karakter, yang keempat adalah iklim keamanan sekolah, yang kelima iklim kebinekaan, dan yang keenam adalah kualitas pembelajaran. Tentu ada beberapa aspek lain, namun yang ditampilkan dalam ringkasan ini adalah 6 aspek prioritas dalam rapor pendidikan. Nah, kita amati di sini di tampilan rapor pendidikan akan diberikan di bagian atas akan diberikan ringkasan dari pencapaian sekolah kita. Ya. Kemudian di bagian bawah ya akan ditampilkan 6 kartu sebagai aspek prioritas dari rapor ini. Ya, kita bisa melihat jika hijau, warnanya hijau, pertanda sudah baik. Kemudian jika dia kuning, ya berarti dia sedang. Kemudian satu lagi, ya pertanda warna merah artinya kurang. Ya, jadi ketika ada yang merah, ya itu yang harus menjadi prioritas untuk perbaikan. Nah, untuk contoh kali ini di SMP Islam Terpadu Hada Islamiyah, ya tidak ada yang kurang, namun pada kualitas pembelajaran capaiannya turun 2,78% dan masih berada pada posisi sedang. Nah, mari kita pelajari bagaimana cara melihat dashboard ini. Pada setiap kartu akan ditampilkan seperti ini ya. Yang pertama adalah judul, ya, dari aspek yang ditampilkan, kemampuan literasi. Kemudian di bawahnya ada kondisi, ya, pencapaian. Ya, di sini kalau seperti yang saya bilang tadi, kalau dia hijau artinya sudah baik, kalau dia orange atau kuning artinya masih sedang, kalau dia merah artinya rendah. Kemudian di bawahnya akan ada capaian naik atau capaian turun. Jadi di sini akan dituliskan apakah capaian baik ini ya naik atau turun dibandingkan tahun sebelumnya. Oke. Kemudian di bawahnya kita akan ditampilkan peringkat kita, ya, secara kabupaten kota maupun secara nasional. Ya, contohnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian bagian sini apa arti capaian saya? Kita bisa klik ya, untuk penjelasan apa maksud dari capaian baik kita. Ya, di sini dijelaskan dengan lebih detail. Oke. Kemudian di bagian bawah kita akan disediakan tombol pelajari akar masalah. Ya, kita bisa klik ini. Lalu akan ditampilkan halaman baru
ya, yang menampilkan apa saja yang menjadi akar masalah dari pencapaian kita. Ya. Nah, untuk melihat program apa yang harus kita susun berdasarkan rapor pendidikan ini, kita dapat menggunakan skala prioritas dari yang terendah. Ya, contohnya dari 6 yang ditampilkan ini ada 1 yang sedang, maka kita dahulukan bagian ini. Ya, misal di sini adalah kualitas pembelajaran, kita pilih pelajari akar masalah. Lalu kita lihat ya ada 3 kartu. Walaupun dia sedang, ya ternyata pencapaian naik dari tahun sebelumnya. Namun tahun sebelumnya pencapaian itu belum cukup untuk mendapat predikat baik. Nah, dari sini ya kita bisa melihat inspirasi cara membenahi kualitas pembelajaran. Oke. Nah, di bagian sini kita akan ditautkan ke PMM, ya, Platform Merdeka Mengajar. Ya, ketika kita klik ini akan munculkan beberapa inspirasi yang dapat kita tiru untuk mengatasi masalah yang kita miliki di sekolah kita berdasarkan rapor pendidikan kita tahun ini. Oke. Kemudian, ya di bagian unduh, ya kita bisa mengunduh rapor pendidikan kita dan hasil unduhannya akan dalam bentuk Microsoft Excel. Apa isinya? Ya terdiri dari 6 bagian. Ya, laporan rapor pendidikan, seluruh rekomendasi PBD, ya panduan membaca rekomendasi PBD, lembar kerja ARKAS, prioritas rekomendasi PBD, lembar RKT. Untuk mendownload, silakan klik unduh rapor pendidikan. Oke. Dari hasil downloadan ini sebenarnya sudah sangat lengkap, bahkan sampai kepada contoh kegiatan yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, terdapat 6. Oke. Kemudian kita bisa prioritaskan di prioritas rekomendasi. Bagusnya ini sudah diurutkan berdasarkan nilai terendah. Ya, jadi kita dapat melihat bagian indikator terendah kita, ya. Kemudian kita bisa melihat akar masalahnya apa, contoh program untuk membenahi hal tersebut apa, semuanya sudah lengkap di sini. Oke. Dan sudah diurutkan berdasarkan nilai terendah ke nilai tertinggi. Kemudian, ya pada bagian unduh kita juga dapat mengunduh poster. Ya. Jadi, tampilan ringkasan rapor pendidikan kita, rapor sekolah kita bisa kita unduh dalam bentuk poster, dan poster ini dapat kita print lalu ditempel di lingkungan sekolah. Ya, ini sebagai motivasi untuk kita membenahi masalah tersebut. Jadi seluruh warga sekolah memiliki peran untuk mengatasi dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Seperti slogannya, apalagi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan hasil ini? Ayo bahas bersama, karena kita semua punya peran. Sekira demikian pembahasan tentang rapor pendidikan. Ya, silakan dicoba masuk ke rapor pendidikan sekolah masing-masing dengan akun belajar ID kita. Lalu kita amati, lalu kita mungkin bisa diskusikan bersama teman-teman di sekolah kita. Assalamualaikum.